Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu. Tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah Status hukum bela diri Satpam atau security self defense itu gimana sih? putih. Nah, jadi gini, Bang Hairul, Risma itulah harus cerdas itu ya. Jangan mendengar dari orang lain, tapi yang memberikan keterangannya itu pun juga nggak ngerti apa-apa gitu ya. Artinya mendapatkan keterangan secara sepihak. Mintalah keterangan dari sumbernya langsung, ya, dari para praktisinya langsung. Nah, SSD atau Security Self Defense, lengkapnya Security Guard Self Defense, ketika didaftarkan dalam lembaran negara di Kemenkumham, ya, apapun itu tidak boleh berbahasa asing, harus berbahasa Indonesia. Ya, Security Self Defense dalam bahasa Indonesia adalah keahlian bela diri Satuan Pengamanan Indonesia. Ya, contoh, ini ada nggak tertulis di sini keahlian bela diri Satuan Keahlian bela diri Satuan Pengamanan Indonesia. Ada ya. Nah, ini apa? Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Hukum Umum. Umum. Ada nggak kementeriannya di sini? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, jadi tercatat nggak dalam lembaran negara? Kalau udah begini tercatat nggak dalam lembaran negara kan ya? Dalam lembaran negara ya ada sedikit. Nah, jadi, ini salah satu tentunya harus menjadi satu kebanggaan buat teman-teman Satpam, harus menjadi suatu nilai tambah. Wah, ini kompetensi gitu. Ini kompetensi yang dimiliki oleh Satpam dan terakui atau diakui oleh negara lewat Kemenkumham. Ini kan jadi jati diri, ya. Oh, Satpam ternyata punya bela dirinya sendiri. Bentuknya seperti apa? Ya, kalau orang lain kan bela diri, oh karate, oh judo, oh jujitsu, oh aikido, oh yamudo, ya. Itu kan bela diri asing, ya. Nah, kalau bela diri Satpam ini kan dari gerakan peraturan baris berbaris, dari gerakan kerapihan, dari gerakan senam lalu lintas, senjatanya dari gerakan drill tongkat, dari gerakan drill borgol. Nanti ada pelatihan weapon counter attack, bagaimana kita berhadapan dengan senjata tajam atau diduga senjata api. Nanti tambah lagi ada pelatihan expert PIP protection, ya, escort, ya, artinya pengamanan untuk para PIP gitu ya. Ini kan harus menjadi kebanggaan buat teman-teman Satpam, jadi jati diri, lebih percaya diri lagi bahwa kita punya bela dirinya sendiri. Nah, kenapa diambil di gerakan-gerakan yang setiap hari dilakukan oleh Satpam, kayak gerakan PBB, menghormat, maju jalan di tempat, gerakan lalu lintas. Itu kan gerakan-gerakan keseharian yang dilakukan oleh Satpam supaya lebih mudah dikuasai, lebih mudah dipelajari, baik oleh Satpam yang usianya di atas 40 tahun, baik oleh Satpam wanita sekwa. Jadi dalam rangka meminimalisir resiko kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh orang-orang yang diduga tidak berbuat tidak baik ke Satpam hingga menyerang, menimbulkan kerugian jiwa gitu ya. Nah, kita ini nggak konyol-konyol banget.
bisa mempertahankan diri. Nah, kalau kita bisa mempertahankan diri, insya Allah kita bisa mempertahankan aset yang diamanatkan ke kita. Banyak lah, kalau nggak salah ada video terakhir kan yang dibacok-bacok pedang gitu kan, dia kabur lari meninggalkan pos. Dalam ilmu perang, kalau meninggalkan pos ya jebol itu satu kompi, mati semua. Makanya kan di satpam kalau lagi dinas apa kan nggak boleh meninggalkan pos ya. Nah, ketika tidak boleh meninggalkan pos, kita tidak punya kepercayaan diri untuk mempertahankan diri. Akhirnya apa? Ya lari. Nah, itulah fungsinya ada security self defense, supaya teman-teman satpam ini lebih memudahkan berlatih. Yang paling pokok bukan hanya berlatih teknik, tetapi berlatih juga cara berpikir, mindset. Untuk apa kita memiliki keterampilan pertahanan diri? Karena itu bagian dari kompetensi. Gitu. Dalam Perpol kan juga disebutkan ya berkali-kali kan bahwa anggota satuan pengaman wajib memiliki keahlian khusus. Perpol nomor 4 tahun 2020, anggota satuan pengaman wajib memiliki keahlian khusus untuk menunjang tugas-tugas satuan pengamanan. Keahlian khusus ini adalah disebutnya kompetensi. Nah, pertahanan diri, self defense ya, bukan bela diri. Jangan bohong tuh bela diri, berbohong juga bela diri ya. Nah, jadi beda ya, yang dipelajari oleh kita itu adalah self defense, bukan sport martial art, bukan olahraga seni bela diri, prestasi gitu ya. Tidak semua satpam kan mau jadi atlet ikut-ikut bertanding ya, lompat ke usia dan macam-macam ya yang lain. Tapi yang namanya mempertahankan diri, mau anak kecil, mau remaja, mau dewasa, mau kakek-kakek, ya dia butuh teknik mempertahankan diri. Nah, jadi keahlian bela diri satuan pengamanan Indonesia atau orang banyak mengenal adalah SSD, Security Self Defense, itu tercatat dalam lembaran negara melalui Kemenkumham. Makasih infonya. Ya.